Hai semuanya. Tisa, kamu ya tadi video call sama siapa? Lagi ngapain Kak Din? Aku lagi syuting, lagi nunggu sebenarnya. Hai Kak Ika, waalaikumsalam. Hai semuanya, apa kabar? Kak Gilang. Kita tanya jawab yuk. Ini lagi Syakir, ngapain komen-komen? Ada kegiatan apa hari ini Kak Din? Hari ini jadwal aku syutingnya tinggal beberapa hari lagi. Film kita subuh, habis itu selesai, terus tinggal nunggu editingnya, terus tinggal nunggu bioskopnya udah bisa dibuka atau belum. Udah deh, setelah syuting ada rencana pengen jalan-jalan. Seharusnya sidang ini dimulai atau dilangsungkan pada 21 Agustus lalu, namun karena adanya cuti libur bersama maka akhirnya sidang berlangsung hari ini Senin 24 Agustus 2020. Jika sesuai dengan jadwal, memang sidang harusnya dimulai sekitar pukul 10 pagi tadi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hingga saat ini di pukul 12 ini memang bisa kita lihat bersama sidang belum juga dimulai, dan kami juga belum melihat memang Kak Din, hal yang paling bikin mantap menikah apa Kak? Waktu itu aku emang udah pengen nikah sih sebenarnya, terus kayak berdoa ya Allah pengen nikah gitu kan, tapi berharap dapet yang terbaiknya itu dari yang di atas, bukan siapa yang aku minta gitu kan. Ternyata dipermudah semuanya, terus nggak lama tiba-tiba si Rey-nya datang ke rumah gitu. Dan yang pasti restu dari mama. Terus kayak udah pernah nanya juga sama mama sih sebelumnya, kayak nanya, mah kalau Dinda nikah gimana, kayak gitu. Gitu guys. Anita sendiri ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai penghubung Joko Chandra dengan pihak lain, sehingga ditetapkannya Anita Kolopaking sebagai tersangka ini bisa menelusuri lebih lanjut pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kasus harta di Bank Bali yang mencapai 904 miliar rupiah tersebut. Dan juga Anita Kolopaking ini disangkakan sejumlah pasal KUHP yang Kak Dinda gabut ya. Iya. Aku nggak tahu mau ngapain. Terus kayak aku udah lama nggak nge-live, ya udah nih nge-live. Sementara mereka ada cekap. Kemudian poin-poin keberatan apa saja yang mungkin sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Anita Kolopaking? Tips sukses dan produktif di usia muda Kak. Aku ngerasa diri aku sampai saat ini belum sukses banget. Belum ada apa-apanya lah ya, masih merintis. Dan kalau masalah produktif, memang dari aku SD aku udah kerja, aku udah syuting. Terus kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan, aku terus-terusan casting sana sini dan nggak pernah berhenti di rumah gitu. Jadi ya emang usaha aja terus gitu supaya bisa jadi aku yang sekarang. Ya kerjaan aku dari dulu ya usaha. Kalau lagi gabut aku melakukan apa aja hal yang buat aku tuh kayak mengisi waktu luangku kayak gitu sih. Terus
Bahkan kalau lagi syuting pun dulu nih, kayak syuting stripping, aku sempetin kayak buat naskah, akhirnya jadi koma, The Gabut, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi memang manfaatin apa yang aku bisa, passionnya aku di mana, gitu. Saat itu Joko Chandra dikatakan belum ditetapkan sebagai tersangka dan dikatakan Joko Chandra sendiri dijadikan sebagai dasar keterangan orang atau DPO, yaitu pada Kalau Kak Dinda, hal apa yang belum dicapai Kak? Umrohin keluarga besar. Harusnya bulan April kemarin satu keluarga besar, cuma karena COVID akhirnya semuanya ditunda dan nggak tahu kapan. Doain ya. untuk sidang pra peradilan dan juga pembacaan permohonan yang nantinya akan disampaikan oleh tim kuasa hukum. Nantinya akan ada proses hukum juga yang berlangsung selama 7 hari dan kemudian akan kita ketahui bahwasannya apakah permohonan ini akan diterima atau ditolak. Jika dan juga pemirsa, berikut adalah wawancara kami dengan tim kuasa hukum Anita Polopakin, Tommy Sihola. Kak Dinda, gimana caranya biar kita tuh benar-benar ikhlas dalam segala hal? Sebenarnya aku pun masih sama sih, masih sama aja gitu kayak teman-teman lain ya. Masih suka ada rasa sebel gitu, tapi ya aku selalu berpikiran kayak ya udah, apa yang aku punya saat ini ya semuanya tuh cuma titipan gitu kan. Begitupun dengan perasaanku juga harus bisa untuk ikhlas, karena ya pada akhirnya juga aku cuma bisa berharapkan sama yang di atas gitu. Selanjutnya, selain pihak kepolisian dan kejaksaan, kita diduga membantu membuat surat jalan palsu dan menghubungi sejumlah pihak. Pertanyaannya kebanyakan sama. Kak Dinda sama Kak Rey saling cemburuan gak sih Kak? Atau siapa yang paling cemburuan? Kayaknya aku. Tapi sejauh ini tuh kita terbuka ya. Kita bicara, kita cerita tentang sahabat kita cerita tentang mantan kita, dan kita ya udah saling cerita sebagai sahabat aja gitu. Aku sama Rey tuh udah kayak sahabat sih. Dan dari awal pun juga aku udah bilang sama dia juga, maksudnya kita sama-sama apa ya, kalau katanya Rey itu kita jangan berharap ekspektasinya tuh bakal kayak gimana gitu, tapi ya udah kita saling terima aja, kita saling mengerti sih. Kak, gimana cara memantapkan pilihan? Istiqoroh. Karena jujur aja, jadi waktu sebelum nikah itu godaannya tuh kan banyak banget ya. Terus ada orang lain yang nanya juga gitu, terus kayak pengen serius gitu. Cuma balik lagi aku serahin semuanya sama yang di atas, dan alhamdulillah hasil dari istiqorohnya itu tertujunya sama Rey gitu. Dan bismillah kedepannya ya mudah-mudahan ini yang terbaik dari yang di atas gitu. Dan hasil dari
istiqorohnya pun juga aku pasti minta persetujuan dari orang tua, terutama dari mama gitu. Apa pernah nggak ketemu dalam sehari sama Kare? Terus gimana perasaannya pas itu? Belum pernah sih yang bener-bener seharian banget ya. Kemarin kita ketemu pagi, terus sampai pas mau zuhur gitu aku pulang. Ketemu lagi malam jam 10-an, jam 11. Itu doang paling lama, baru kemarin. Sejauh ini belum ada yang benar-benar seharian banget gitu, belum ada. Nggak tahu bakal gimana. Kemarin aja udah kangen banget bawaannya. Gimana nanti ya? menjadi yang kedua di Sumatera Barat setelah wakil wali kota Payakumbuh. Bupati Padang Pariaman terkonfirmasi positif setelah keluarnya hasil uji Cara mengatasi cemburu gimana, Kak? Kadang aku ngomong, aku pernah sekali terus aku bilang, aduh aku moodnya lagi jelek banget. Kayaknya jangan bahas ini dulu deh, misalkan kayak gitu. Atau kadang aku kayak tahan aja gitu, tahan. Dan ya udah tahan, terus kayak aku selalu istighfar gitu, ya Allah, dia kan juga manusia, nanti juga pada akhirnya juga akan pergi gitu, dan ya balik lagi gitu, kayak ngapain ngarepin manusia, terus ngapain juga kamu merasa segitu memilikinya dengan manusia, karena pada akhirnya kamu akan sendirian, karena pada akhirnya kita tidak boleh mencintai seseorang atau manusia melebihi cinta kita terhadap yang di atas, kayak gitu. Walaupun sebenarnya ini cuma teori aku, dan ini aku tuh kayak masih berusaha belajar untuk terus seperti ini, padahal sebenarnya aslinya aku masih tetap yang bete, masih tetap yang cemburuan. Itu pasti, itu manusiawi gitu, dan ya udah kita sama-sama belajar aja sih. baik di kabupaten, kota maupun provinsi. Mengantisipasi meluasnya penyebaran virus corona, Gubernur Sumbar akan memperketat kepergian ASN ke luar daerah. Sebelumnya para ASN yang kembali dari luar daerah diwajibkan menjalani swab test. Kak, gimana caranya menjaga hati dari lawan jenis? Jujur dari dulu, zamannya aku masih pacaran, dan aku pernah pacaran lama, dan cara mengatasinya aja dari pas pacaran aja aku kayak mikir, oh ya aku punya seseorang yang hatinya harus dijaga. Even aku ada kerjaan dengan orang lain dan mengharuskan untuk posting di sosmed dengan lawan mainku kayak gitu tuh, tapi tetap kayak pasti semua orang di lokasi atau di tempat kerja aku tuh pasti tahu kalau aku tuh punya pacar kayak gitu. Dan dari hatinya aku sendiri pun alhamdulillah sampai sekarang, dan semoga sampai nanti ya, aku kayak selalu mikir, ya aku nggak mau sampai pasangan aku bakal memperlakukan hal yang sama dengan aku. Jadi ya aku sebisa mungkin kayak nggak dijaga, nggak boleh. Dan niat aku untuk menikah pun juga, maksudnya kalau memang gimana ya, niat aku tuh udah dari awal kayak, ya Dina kamu ini menikah gitu, bukannya pacaran, bukannya deket-deket doang sama orang, tapi kamu menikah, jadi kamu harus bisa menjaga perasaan orang itu gitu. Dan kalau ternyata ada yang salah dengan sikap seseorang, atau dia nggak bisa menjaga hatinya ketika dia sudah menikah, berarti ada yang salah dengan niat dia sebelum menikah itu. Niat menikahnya tuh kemana, apa gitu. Itu menurut aku ya.
Pernah tukeran HP nggak kak? Password handphonenya Ray sama aku tuh kita sama-sama saling tahu, bahkan Face ID-nya juga kita punya masing-masing gitu loh. Jadi nggak tukeran HP ataupun nggak saling cek-cekan juga udah, menurutku itu udah cukup sih. Kasus per hari dengan 690 kasus sembuh dan 17 kasus meninggal dunia. Kakak rela nggak kalau sampai sekarang foto kakak Ray sampai sekarang masih dijadiin screen lock atau home screen sama cewek-cewek? Dari awal aku nikah sama dia, aku tahu kalau dia juga public figure. Terus dan aku tahu juga kalau dia fansnya banyak dan itu kata-kata cewek. Kir, ada yang tanya gini Kir nih. Hah? Kakak rela nggak kalau sampai sekarang foto kakak Ray sampai sekarang masih jadi screen lock atau home screen sama cewek-cewek? Rela nggak Kir? Ya kan tanya lu gimana? Menurut lo gimana? Kalau sebenarnya dalam hati kecilnya cewek sih nggak terima, cemburu mah ada, cuman ya kan ngerti kayak itu public figure. Tapi sebenarnya mendoakan atau bahkan mensolawatkan orang yang sudah menikah itu dosa tau. Oh ya jangan diselawatin juga. Dosa sebenarnya. Diselawatin, didoainnya jangan buat jadi milik kita, doain biar keluarganya sakinah, mawaddah warahmah gitu. Gitu, dan doain juga buat Bapak Syakir. Ya. Biar biar tetangganya. Biar tetangga. Kalau ada tetangganya Dinda di sini. Ada tadi nongol paling awal. Yang habis dikasih bunga ya. Lah, iya rame dari kebun. Tidur tuh di situ. Mana ya? Mana sendal aku ya? Nggak ada. Mana ya? Kita lihat Koko. Mana Koko? Mana sayang aku ya? Aduh. Mana Rin? Ya Allah, dia tidur di sini. Kamu tadi udah makan belum? Kamu mau aku mintain obat nggak? Hah? Aku ambilin bantal ya sayang ya? Aku ambilin ya dari mobil ya? Dan kita sama-sama nggak enak badan. Ingin banget sih. Sih aku ambilin bantal. Kayaknya dia ambilin bantal aja deh Din. Kasihan dia. Tapi abis ini tek ya. Oh bantal itu aja, bantal di kursi kan. Itu minta aja satu. Yaudah ya guys, udah dulu.